Malam Ustaz. Malam. Kenapa Bang? Masih corona kan di situ? Ada COVID kan di situ, masih pakai masker. Bang Juma juga kena Iya. corona berarti ya? Masih corona di tempat Bang Juma. Saya nggak urusin Bang Juma, mungkin aja masih ada COVID di tempat Bang Juma kan gitu. Makanya saya Ngapain tanya juga? sama ente juga. Maka ngapain juga urusan saya pakai masker. Ya urusannya, Bang, Baik. urusannya pakai masker ya biasanya kalau yang udah pakai masker, pakai kacamata itu saya turunkan. Kita punya aturan room sendiri-sendiri masalahnya. Oke. Kira-kira malam ini apa sih yang mau didiskusikan? Ya sesuai tema aja. Sesuai tema. Ya. Kalau gitu saya tanya duluan, kalau sesuai tema, berarti betul Bang, Tuhannya Kristen itu di bawah iblis. Itu di dalam gimana terdapat? Markus 4. Apa? Markus 4. Markus 4 ayat berapa? Satu perikop itu 2 kali dia di bawah iblis. Satu perikop. Bentar ya. Kalau nggak salah Markus 4 nomor 6 tuh, yang pertama. 4, Markus 4 4 ayat 6. 6. Kalau nggak salah. Ayat 6. Enggak. Markus 6 ayat 6 itu tetapi sudah matahari terbit. Matius 4. Matius 4. Bentar ya. Matius 4 ayat 6. Ya, kemudian iblis membawanya ke kota dan menempatkan. Nah, ini. Sekarang judul perikopnya kan pencobaan di padang gurun. Aslinya di sini kan yang dicobain adalah Tuhan Yesus kan. Nah, jadi apa yang salah dengan ini? Ya, ada nggak Tuhan di bawah iblis gitu? Masuk akal dan wajarkah Tuhan di bawah iblis? Nah, jadi di sini kita harus tahu ya, arti Tuhan itu disematkan sama siapa? Bapa di surga atau Yesus? Nah, ya yang dituhankan Kristen kan Yesus. Arti itulah sekarang yang menjadi perdebatannya yang tidak kelar-kelar. Arti menuhankan itu, arti Tuhan itu kepada antara kita dengan antara ngadat ini. Artinya yang dicobai di padang gurun itu adalah tubuh kekristenan dalam arti tubuh kemanusiaannya. Itulah yang dicobai. Ya, tubuh. Artinya, gini, tubuh kemanusiaan itu siapa pemiliknya? Bentar dulu, artinya di situ memang orang Kristen saat itu belum ada. Nah, setelah kebangkitan Tuhan Yesus baru artinya mereka orang Kristen tahu. Nah, gitu. Jadi di sini bukan Bapak di surga yang dicobai ya. Kita sepakat dulu bahwa yang dicobai di sini adalah tubuh Kristus, tubuhnya kemanusiaannya, bukan Bapak di surga. Kita harus bedakan dulu. Nah, gini, ya saya tanggapi dulu. Kalau yang saya ketahui di situ namanya Yesus. ya. Sekarang saya tanya dulu, Yesus ini Tuhan atau bukan tubuhnya itu? Dia itu Tuhan juga bagi orang kami imani orang Kristen, dan juga dia itu ada dua dwinaturnya, adalah dwinatur secara keilahiannya. Apa dwinatur keilahiannya? Adalah bisa melakukan mukjizat, menghidupkan orang meninggal, menghidupkan, membuat anggur dari mengubah air dari anggur, dan melakukan berbagai mujizat-mujizat.
Jadi Kita nggak tanya mukjizatnya, Bang. Yang kita tanya Ya, itu maksud ya saya, tubuh saya manusianya jelaskan itu dulu Tuhan atau diri. bukan. Nah, Itu aja yang kita tanya. kan saya jelaskan bahwa dia punya dua sisi. Dia punya dua sisi kodrat. Dia punya dua. Ada dan apa itu? Bang, yang kita tanya tuh Yesusnya, kata Anda punya dua sisi. Ya. Yang saya tanya, waktu dibawa iblis itu kemanusiaannya itu Tuhan atau bukan? Ya, itulah kemanusiaannya dan itu juga berisik sekali, Ustaz. Berisik sekali. Di tempat Anda yang berisik. Ustaz lah yang berisik. Apa yang kayak suara apa? Kardus. Ya, lanjut. Yang dibawa sebenarnya, yang dibawa itu ada dua sisi keilahiannya dan sisi kemanusiaan. Nah, jadi kalau kita baca sebenarnya di dalam perikop ini itu jelas. Kalau kita semua membaca arti kenapa iblis itu, artinya dari sisi kemanusiaan itu jelas bagaimana artinya bisa dicobai iblis karena dia di sisi kemanusiaan, karena iblis ini sebenarnya tidak tahu siapa itu Tuhan Yesus, tapi dia sadar setelah tahu sebenarnya dari sisi keilahian Tuhan Yesus. Bang, Begitu. meskipun sisi kemanusiaannya tetap aja ketika saya tanya yang manusia tadi Tuhan atau bukan, Anda jawab Tuhan, ya tetap aja namanya Tuhan di bawah iblis. Gimana sih? Mari kita baca ya, mari kita baca. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Artinya dia itu merasakan lapar. Dia merasakan lapar, artinya itu sisi kemanusiaannya. Nah, dan di situ apa dibilang? Ngadat nih. Nah, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi gini, dan seterusnya ada 4 pencobaan yang dibuat iblis sama Tuhan Yesus. Jadi begini, artinya di sini kita terakhir ya, di sini kita tahu bersama-sama bahwa iblis itu juga butuh disembah, butuh akuisisi dari suara. Nggak, kita nggak bahas iblisnya. Yang kita bahas itu Yesusnya, bukan iblisnya. Jadi yang kita tanyakan tuh sisi kemanusiaan yang Anda jelaskan itu Tuhan atau bukan? Ya, makanya aku bilang tadi ada 2 divinatur, ada 2 dalam satu hakikat itu ada 2 yang dibawa Yesus. Itu kan dari divinatur keilahiannya dan divinatur kemanusiaannya. Itu. Ya, yang saya tanya waktu iblis bawa itu dia bawa jasad manusia, betul nggak? Nah, iya, jelas. Nah, dia bawa jasad manusianya Yesus ini Tuhan juga atau bukan? Ya, artinya gini Ustadz, ini sebenarnya mengajarkan kepada kita ya, mengajarkan kepada saya, contohlah kepada saya, apa sih arti dari firman Tuhan ini? Apa sih arti dari percobaan ini? Artinya bagi saya sekarang ini bukan Pak. Anda melayang ke sana kemari dari pembahasan. Kita nggak tanya apa arti firman itu nggak. Nah, kita nggak bahas iblisnya juga enggak. Yang kita bahas itu Yesusnya gitu. Kemanusiaan Yesusnya yang Anda jelaskan tadi, apakah itu Tuhan juga atau bukan gitu? Begini. Tidak ada satupun yang berhasil kan dilakukan iblis kepada Yesus. Tidak ada satu. Kita nggak bahas iblisnya. Jadi apa itu? Udah kita tahu ya Yesus itu dibawa iblis, tapi kita nggak bahas iblisnya bawa ngapain atau apa artinya enggak. Yang kita bahas tuh Yesusnya. Gini,
keberhasilan iblis itu yang sebenarnya esensi daripada firman itu. Apakah berhasil iblis mencobai Tuhan Yesus? Itunya esensi. Jadi kita nggak menanyai iblisnya berhasil atau gagal, kagak. Yang kita tanyakan itu waktu dia manusia itu Tuhan atau bukan Yesusnya? Ya Tuhan, dia juga manusia. Udah. Oh ya, berarti betul ada Tuhan di bawah iblis. Muter-muter Anda. Esensinya di sini, Iya. bentar. Esensinya bukan apakah dia Tuhan, apakah dia manusia. Memang dia jelas-jelas manusia, dia juga jelas-jelas manusia. Tapi esensi dari poin ini adalah apakah iblis berhasil mencobai Tuhan Yesus? Itu dalam dwinata kemanusiaan keilahian. Jadi itu Iya. jadi nggak berhasil. Beda dengan Hawa dan Adam. Kita nggak ada bahas Hawa Adam, jauh. Gini. Nggak ada kita bahas itu. Jadi, Coba fokus ke bukan tema. jauh. Adam. Fokus ke Hawa. tema aja. Dengar dulu. Saya nggak ada bahas Adam. Dengar dulu. Nggak ada. Biar saya jelaskan apa sebenarnya esensinya di sini. Dulu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, digoda iblis juga kan? Nggak tahu, saya nggak ada bahas Adam. Udah dibilang. Karena Ustaz nggak tahu, makanya saya kasih tahu. Yang kita bahas aja esensi dari Yesus Ya, itu udah jasad yang saya dibawa jawab. iblis. Sudah saya jawab. Iya. Udah Nah, saya kalaunya jasad dibawa iblis kata Anda Tuhan, Ya. berarti betul ada Tuhan di bawah iblis gitu. Jadi apa esensi yang Anda ambil di situ? Kalau dari pertanyaan Anda, Ya esensinya sesuai judul, ada Tuhan di bawah iblis berarti. kan ya, Anda, Oh. saya menjelaskan, poin yang didapat di situ adalah bahwa iblis tidak sanggup untuk menggodai seorang Yesus. Ya artinya Nggak peduli saya, Pak. Nggak peduli. Saya nggak ada bahas Adam, nggak ada bahas iblis, nggak ada bahas nggak ada bahas konteksnya, nggak ada juga minta penjelasan iblis itu berhasil atau tidak. Yang kita bahas tuh tubuh Yesusnya, bukan iblisnya. ya udah saya jawab dong. Ya udah, berarti sesuai dengan judul bahwa ada Tuhan di bawah iblis. Selesai. Validasi judul itu tidak membenarkan sebuah poin di dalam perikop. Jadi sebenarnya yang kita gali di sini adalah tentang antara Tuhan Yesus dan iblis itu. Jadi bukan apakah dia Tuhan atau manusia, bukan itu sebenarnya esensinya. Jadi yang kita gali di situ, apakah berhasil seorang iblis melakukan sebuah tipu daya? Nah, itu dia sebenarnya di empat tipu daya ini buatnya kepada Yesus, tapi tidak berhasil. Nah, itu dia esensi. Itu kita nggak peduli, Pak. Yang penting Anda menegaskan ada Tuhan di bawah iblis sesuai dengan judul itu, nggak masalah. Saya tanya sama Anda. Apa esensi yang Anda dapatkan? Apa yang membenarkan sesuatu yang di pikiran saudara seorang Yusuf PI kalau itu Tuhan atau manusia? Itu saya tanya. Ya, gini esensinya apa? Ya, tidak ada masuk akal Tuhan itu dibawa oleh iblis. Nah, karena iblis dengan Tuhan lebih berkuasa Tuhan. Iblis itu nggak berkuasa dia. Nah, makanya Kan seperti itu. Jadi esensinya jika sesuai judul Anda benarkan, tidak masuk akal ada Tuhan di bawah iblis. Satu-satunya kalau ada itu berarti Tuhannya Kristen. Gitu aja, beres gitu loh. Gini. Makanya Tuhan artinya dalam sini bukan Bapa di surga, tapi adalah Sang Firman. Sang Firman adalah anak putra daripada Tuhan itu sendiri. Itulah Sang Firman. Jadi Kira-kira menurut Anda, Pak, masuk akalkah iblis membawa Tuhan? Iman saya mengatakan itu Masuk akal. Iya, masuk akal. Karena gini Ustaz ya. Semua ini tertulis dalam firman Alkitab.
Alkitab, dalam ayat-ayat Alkitab. Makanya saya mengimaninya. Bukan dalam buku Ah. ditulis. Atau buku Jadi gini Pak ya, jadi gini. Kalau saya mempelajari Hindu nggak ada Tuhan yang Hindu di bawah iblis. itu kalau Tuhan Hindu, Islam apalagi, atau Tuhan Yahudi masalah. atau Tuhan Buddha nggak ada. Ya. Satu-satunya yang saya pelajari agama di muka bumi ini yang Tuhannya bisa dibawa iblis itu hanya Tuhan Kristen atau Katolik gitu loh. Pernyataan Pak Ustadz Yusufe itu istilahnya mau memvalidasi daripada keimanan kami, tapi tidak bisa karena gini, sebuah yang secara alkitabiah kita untuk menyatakan sesuatu terhadap firman Tuhan adalah mungkin dari alkitabiah. Jadi sebuah pernyataan Ustadz pun atau Ustadz bernarasi tentang ayat-ayat Tuhan ini yang di Matius 6 ini tentang apakah Tuhan di bawah iblis itu tidak benar, tidak juga bisa membuat sebuah narasi yang gimana bisa kami terima, tidak. Tapi setelah kami belajar secara alkitabiah, apa sih esensi yang disampaikan di dalamnya, apa sesuai dengan apa Ustadz sebutkan tadi, tidak, itu tidak benar. Jadi mungkin Pak, Ustadz punya kalaunya kesimpulan saya tadi tidak benar, berarti jawaban Anda yang salah. Gimana sih? Anda mengiyakan tubuhnya Yesus itu adalah Tuhan. Yang dibawa iblis itu Tuhan atau bukan, kata saya. Iya betul kata Anda. Tubuhnya itu Tuhan. Ya berarti betul sesuai dengan judul, ada Tuhan di bawah iblis. Dan Tuhan di bawah iblis itu adalah doktrin yang tidak masuk akal. Karena apa? Satu-satunya agama di muka bumi ini yang Tuhannya bisa di bawah iblis itu Tuhan Kristen, Pak. Gitu loh. Gak ada yang lain. Lebih kuat Dewa Krishna berarti. Lebih kuat Buddha. Lebih kuat Tuhan-Tuhan yang lain daripada Tuhan Anda. Jadi ngapain dituhankan kalau Tuhannya bisa dibawa iblis? Itu maksud saya. Coba berpikir gitu. Ya, berpikir kita. Masa ada Tuhan yang maha kuasa di bawah iblis? Yang sebenarnya berkuasa itu Tuhan atau iblis gitu loh. Iya. Itu Pak, mic Anda ketutup tuh kenapa tuh? Mic-nya Pak, mic. udah. Ya. Jadi pada intinya begini Ustaz, framing sebuah ayat yang Anda sampaikan itu kepada kami, kepada mungkin kepada Muslim masuk akal. Tapi bagi kami yang agama Kristen yang belajar secara alkitabiah itu tidak bisa ada framing demikian, dan tidak selucu-lucunya juga bisa kami masuk di dalam hati. Ya kalau seperti itu Anda tetap menolak ya, narasi apa yang bisa menyalahkan kosakata saya? Nggak ada juga dari Anda gitu loh. Malah narasi Anda membenarkan kesimpulan saya bahwa yang dibawa itu adalah Tuhan gitu loh. Tuhan dibawa iblis. Ngelak itu Pak, Anda ngelak itu. Apa? Ngelak Anda itu ngelak. Ngelak, maksudnya ngelak gimana? Udah. Ngelek. Iya, ngelek. Tadi ngelek. Kalau di sini jalan sih gambarnya. Tapi kalaunya di tempat saya yang ini ngelek gitu. Bentar ya. Halo, tes. Ya, halo. Ya udah jalan gambarnya. Tadi ngelek. Udah, jelas.
Jadi intinya itu Pak Ustadz, mungkin kita beda pemahaman ya. Beda, Ustadz menyampaikan sebuah narasi tentang perumpamaan di Matius tadi, Matius 6 ya, tentang Tuhan Yesus dicobain di atas bukit, atau perumpamaan pencobaan di padang gurun. Tapi secara kitabiah saya sudah sampaikan. Tapi kalau Ustadz bernarasi lain daripada yang lain itu juga kehendak Pak Ustadz. Tapi di sini saya hanya menyampaikan sebuah bahwa yang secara kitabiah yang saya pelajari di gereja, yang diberitahukan oleh para gembala atau para pendeta dan hamba-hamba Tuhan adalah apa yang telah kami imani. Itulah yang tertulis saja. Ya itu no problem Pak, ya kan, itu hak dari Anda gitu, nggak ada masalah yang kayak gitu. Yang jelas kan saya akan cari jawaban ya, kira-kira betul mana yang lebih kuat gitu, nah, dari apa yang dikatakan oleh kawan-kawan Kristen. Ya kira-kira itu aja sih pembahasan dari judul itu. Bagi saya inti poinnya, dan bagi kami Muslim, tidak ada masuk akalnya kalau Tuhan sampai dibawa oleh makhluknya gitu, apalagi dibawa iblis. Masa iblis lebih berkuasa daripada Tuhan, kan gitu ya kawan-kawan. Wajar aja kalau misalnya dari sisi kacamata orang kita Muslim atau saudara Islam mengatakan enggak masuk akal. Tapi dari sisi kami pencobaan di padang gurun ini adalah sebuah pernyataan suatu kekuatan iman kepada Bapa di surga yang dibawa melalui firman Tuhan. Artinya dia setia kepada Bapa di surga walaupun dengan dicobai. Dia berpuasa hari. Ya, itulah iman yang kami imani dalam Tuhan Yesus. Begitu Pak Ustaz. Baik, no problem. Mungkin ada pertanyaan dari sisi Anda tentang Islam gitu, boleh. Kalau yang nggak ada, ya mau nggak mau terpaksa tuh yang antri saya naikkan gitu. Nah, kalau saya Pak Ustadz mengenai apa ya, edukasi tentang apa sisinya apa itu, ya gimana ya? Saya sih nggak mengerti kali ya. Saya nggak belajar tentang isi Al-Quran, tapi saya udah pernah dengar bahwa Tuhan juga dalam Al-Quran itu Tuhan itu memberkati iblis. Artinya dalam Al-Quran ada juga saya baca. Artinya ada gimana itu? Nah, gimana itu, Pak? Jadi Tuhan memberkati iblis gimana itu ayatnya? Saya pernah dengar, jujur ya saya pernah dengar bahwa Tuhan juga dengan iblis itu kerjasama dalam hal apa namanya, lupa saya nggak tahu, saya nggak paham, tapi saya hanya karena kita dari tadi di sini berbicara antara Tuhan dan iblis, makanya juga saya pernah dengar ya, pernah dengar aja dari tapi kalau salah ya nggak masalah bagi saya, tapi ya. Jadi ini Pak, kalau anda cuma dengar yang saya katakan paham kan, ya silakan jelaskan kepada umat Muslim di sini. Nah, jadi gini, tidak ada di dalam agama Islam itu ya, dalam ayat Al-Quran khususnya Tuhan memberkati iblis, nggak ada. Maka perlu Anda cek lagi, Anda dengar dari siapa, dan tolong minta ayatnya gitu, agar dapat kita bahas di sini. Karena ya saya Muslim dari kecil ya Pak ya, tidak pernah menemukan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati iblis gitu. Bukan memberkati, tapi kerjasama menghasut atau saya sih nggak tahu ayatnya di mana, tapi saya nggak mengerti ayat di mana, tapi saya udah pernah dengar di ayat mana gitu, lupa. Ya, coba gini aja. Berarti Anda pertegas lagi dan Anda pertanyakan, yang ngomong seperti itu tuh di mana ayatnya gitu. Jangan cuma pendengaran Anda lalu Anda bawa ke tempat saya sehingga tidak jelas gitu ayatnya di mana. Karena apa yang saya sampaikan itu nggak ada. Karena Ustaz tadi meminta saya untuk mempertanyakan sesuatu, dan saya tidak siap dalam hal menanya Ustaz, nggak siap.
Saya hanya siap untuk mengcounter apa yang Ustadz pertanyakan kepada saya. Itu aja Pak Ustadz. Oke, baik. Kalau gitu nanti bisa naik kembali ya Pak ya, tentang masalah pendengaran Anda dipertegas kembali, oke? Ya, siap. Oke Pak, thank you atas diskusinya. Kalau gitu saya izin gantikan Anda dulu sama antri yang di bawah gitu ya. Selamat malam Pak Ustadz ya. Selamat malam. Oke.